Kebakaran! Beginilah rekaman amatir detik-detik api menghanguskan sebuah rumah tua berlantai 2 di Jalan Masjid Raya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dini hari tadi. Petugas pemadam kebakaran langsung berusaha melokalisir api. Sulitnya akses jalan menuju lokasi dan minimnya air membuat petugas pemadam kebakaran harus menambah 4 unit mobil pemadam kebakaran agar proses pemadaman cepat selesai. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Namun diduga api berasal dari korsleting listrik pada alat set-top box atau STB yang berada di dalam rumah. Ya, untuk dugaan pertama, tadi saya wawancari sama penghuni, itu dari ruang tamu. Dari ruang tamu di situ ada IP. Nah, kemungkinan ya, dari STB yang tidak dimatikan ya. Kemungkinan, karena menurut informasi. Setelah mengerahkan 16 unit mobil pemadam dan 80 personil, api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, karena para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri keluar. Dari Jakarta, Rizky Palupi melaporkan. Minyak meledak tengah dusun. Sekarang sekitar 5 unit rumah telah terbakar. Api membumbung tinggi membakar 6 rumah warga beserta 9 unit sepeda motor dan 1 mobil di wilayah Desa Talang Leban, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kobaran api diduga berasal dari sebuah mobil pick-up bermuatan minyak mentah ilegal yang melintas di Desa Talang Leban. Saat itu tiba-tiba percikan api muncul dari mobil pengangkut minyak mentah tersebut. Api kian membesar hingga sang sopir terjun keluar mobil menyelamatkan diri. Mobil yang melaju tanpa sopir sekitar 2 meter menghantam rumah warga di pemukiman padat penduduk. Kebakaran hebat pun terjadi. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin serta dibantu warga setempat. Percikan api dari mobil itu kan, setelah itu sopirnya terjun dari mobil itu, meninggalkan mobil dan berjalan sendiri. Berapa rumah Pak yang habis pada malam ini? 6 rumah Pak. 6 rumah. Nggak ada korban jiwa ya? Kalau korban jiwa insya Allah alhamdulillah tidak ada Pak. Untuk motor 9 unit, 1 mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Komplotan pengedar narkoba di tempat wisata ditangkap Ditres Narkoba Polda Sulsel. Ratusan warga berdesakan berebut sembako murah. Taman Literasi Marta Christina Tiahahu menggelar acara pesta di taman sejak pukul 7 pagi dan berakhir pukul 8 malam. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Syafaati Suryo kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, kita awali informasi hari ini di mana ada kebakaran di Pasar Pagi di Kelurahan Malango, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Akibatnya 7 kios pedagang ludes dilalap api. Kebakaran melanda Pasar Pagi di Kelurahan Malango, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Pasar pagi. Api berasal dari salah satu kios dan menyebar ke kios-kios lainnya. Tak peduli bahaya, sejumlah pedagang justru beramai-ramai menyelamatkan barang dagangan mereka. Sementara warga lainnya berusaha membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Ini atas setelah kami koordinasi dengan Kepala Pasar,
itu belum bisa kami pastikan dari mana asalnya api ini. Tetapi yang jelas dari salah satu 2 kios atau gardu yang menjual barang campuran itu disampaikan oleh kepala pasar tadi. 7 kios pedagang ludes terbakar. Api baru bisa dikendalikan usai 7 mobil damkar Pemkab Toraja Utara dikerahkan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus hangus terbakar di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, 4 penumpang terluka dan dilarikan ke RSUD Kota Pinang. Minibus dengan nomor polisi BK1449YEA terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Bukit Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Jumat sore. Akibatnya 4 orang yang berada di dalam mobil termasuk 1 orang bayi mengalami luka bakar. Warga kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Kota Pinang. Para korban yang masih satu keluarga ini merupakan warga Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu. Pasien udah ditangani dan udah ditangani sama dokter bedah. Luka bakarnya ada yang parah nggak, dokter? Iya, ada tadi yang perempuan yang umur 29 tahun itu luka berat, sama yang anak-anak umur 13 tahun itu termasuk luka berat, Bang. Luka beratnya seperti apa, dokter? Luka beratnya karena luas luka bakarnya itu yang perempuan hampir 42%, nah yang anak-anak itu yang umur 13 tahun itu hampir 22,5%. Jadi sudah termasuk ke dalam luka berat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Warga Gunung Putri digegerkan dengan penemuan mayat terbungkus karung di tepi Sungai Cilengsi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga mayat tanpa identitas tersebut adalah korban pembunuhan. Warga Desa Telajung Udi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas di dalam karung di tepi Sungai Cilengsi pada Jumat sore. Warga pun langsung melaporkan penemuan jasad ini ke pihak kepolisian. Petugas yang datang langsung mengevakuasi mayat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena posisi mayat berada di bawah tebing setinggi 15 meter. Menurut warga, sebelumnya ada sebuah karung yang dikerumuni lalat. Dan saat akan mendorong karung tersebut ke bawah sungai, dikagetkan dengan adanya jari kaki di dalam karung tersebut. Diduga mayat dalam karung tersebut korban pembunuhan. Saya ada karung di situ, banyak lalernya, takutnya ke warung saya ngaruh. Jadi sama suami saya turun, didorong. Itu suami saya. Terus didorong ke sana biar ke bawah itu. Pas didorong teh karungnya kebalik, kelihatan kaki, langsung nanjak lagi, langsung ngapor. Karena kami akan bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri untuk pendalaman dan juga pemeriksaan saksi-saksi. Ya. Ada identitas? Belum ditemukan, nanti setelah diotopsi kami akan informasikan lebih lanjut. Tapi diperkirakan sudah berapa lama mayat ini? Kami belum bisa memastikan untuk berapa lamanya dan juga untuk data-data lainnya masih sedang kami dalam. Selanjutnya, jenazah tanpa identitas dan belum diketahui jenis kelaminnya tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Kasus ini dalam penyelidikan kepolisian sektor Gunung Putri. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, sebuah tembok tua bekas bangunan pabrik cor logam di Ceper, Klaten, Jawa Tengah, Jumat siang roboh. 2 orang tertimpa, 1 diantaranya tewas. Tugas gabungan mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tewas di Desa Tegalrejo, Klaten, Jawa Tengah. Korban Rahmatu Groho, 49 tahun, meninggal dunia usai tertimpa tembok bekas pabrik cor logam yang roboh. Saat kejadian, korban bersama adiknya tengah merenovasi rumah saudaranya yang ada di dekat bangunan tua tersebut. Namun saat memasang batu bata, tiba-tiba tembok dengan tinggi 3 meter dan panjang 12 meter roboh dan menimpa mereka. Aku mau masang
tembok kan tinggal satu pasang. Terus? Nah itu tiba-tiba aja tembok dari sebelah kan ambrol. Tahu-tahu cuma gitu. Waktu itu jenengan dengan siapa? Dengan kakak saya, kakak Ipa. Kakak Ipa. Waktu itu Bapak membenahi apa itu? Pasang apa? Pasang bata. Pasang bata. Bahwa untuk sebelah timur room ini itu ada rehapan bangunan. Akhirnya bangunan room ini yang sudah lama itu roboh. Itu yang roboh jam 11-an. Itu yang roboh tembok apa? Tembok bangunan lama, Pak. Bekas apa itu? Bekas pabrik, pengecoran. Terus Tembok diduga roboh karena telah lapuk dibakar usia. Selain menimbulkan korban jiwa, tembok roboh juga membuat rumah yang tertimpa rusak parah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Hujan deras yang disertai angin kencang membuat atap sebuah kolam renang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Atap kolam renang Taman Hiburan Rakyat Keramat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ambruk saat hujan deras Jumat sore. Menurut saksi, atap kolam renang ini sempat terangkat karena kencangnya angin. Beruntung saat kejadian tidak ada pengunjung. Petugas menggelar olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti ambruknya atap kolam renang yang dibuat tahun 2019. Aparat juga memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Sempat diangkat gitu? Di belakang ke bawah. Tapi di dalam sempat banyak orang? Anak-anak? Nggak ada? Nggak ada orang. Pas nggak ada anak-anak? Pas ada anak main di anak pulang kecil. Jadi nggak ada pengunjung saat itu ya? Pengunjung ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus ini ditangani Polres Batang, Jawa Tengah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono melaporkan. Angin kencang juga melanda lokasi pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju. Selain membuat warga panik, angin juga menerbangkan sebuah tenda serta merusak sejumlah baliho. Video amatir menunjukkan kepanikan warga saat sebuah tenda terbang ditiup angin kencang. Peristiwa ini terjadi di Anjungan Pate Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat sore. Angin kencang juga membuat warga yang ada di lokasi panik. Menurut salah satu warga, tiupan angin berlangsung selama hampir 30 menit. Akibatnya, acara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat sempat tertunda. Tapi di sana tadi orang di sini panik ya? Iya, sempat panik, sempat keluar semua. Sempat panik. Iya. Kalau kita juga ikut panik juga. Iya, jelas. Tenda itu ada yang roboh di sana. Oh, tenda yang rusak. Terbawa angin itu, Kak? Iya, terbawa angin saja. Tendaku sempat ini. Sempat terbawa angin. Enggak, sempat hampir mau cuman ada banyak orang tuh yang pegang jadi enggak. Selain menimbulkan kepanikan, angin kencang juga membuat sejumlah baliho tumbang dan rusak. Meski sempat tertunda, acara kemudian kembali dilanjutkan dan berjalan lancar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi, iNews melaporkan. Puluhan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura Papua unjuk rasa di RSUD AB Pura Papua Jayapura. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.